Keutamaan Bunda Maria yang mau kita belajar. Saudara-saudariku, pada hari ini gereja merayakan pesta Maria diangkat ke surga, jiwa dan raganya. Panggilan Maria adalah unik. Di dalamnya rencana Tuhan dan keterlibatan manusia menjadi begitu nampak dan jelas. Keutamaan Maria yang mau kita tiru, yang menjadi teladan untuk hidup kita pertama. Bunda Maria adalah teladan dalam beriman. Ia seorang yang takut akan Allah. Ia mengutamakan kehendak Allah. Hal itu ia belajar dari keluarganya, dari orang tuanya, Santo Yoakim dan Santa Ana. Maka karena imannya yang teguh, mengutamakan kehendak Allah itu, ia dipilih Allah untuk menjadi bunda penyelamat, menjadi bunda Yesus. Ia juga adalah seorang yang terbuka pada kehendak Allah. Itu sangat nyata. Kita bisa dengar waktu malaikat Gabriel memberikan kabar gembira kepada Maria. Salam hai engkau, perawan. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mendengar salam itu, Maria begitu terkejut. Dan dia mengatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena saya belum bersuami. Lalu malaikat Tuhan menenangkan Maria, jangan takut. Roh Kudus akan menaungi engkau. Dalam kebingungan, Maria berpasrah pada kehendak Tuhan. Ia mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara dan saudari, hal kedua yang kita belajar dari Bunda Maria yakni teladan dalam membagi kegembiraan. Sesudah ia menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, ia pergi mengunjungi Elisabet saudaranya. Ia membagi kegembiraan yang ia terima. Dan saat ia sampai di rumah Elisabet, Elisabet begitu gembira. Secara spontan ia mengatakan, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dan juga anak yang ada di dalam rahimnya, bayi yang ada di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Saudara-saudari, kegembiraan yang kita bagi akan menghasilkan kegembiraan yang lebih banyak lagi. Kebaikan sekecil apapun, kalau itu kita bagikan dengan sesama, akan menghasilkan kebaikan berikutnya. Karena itu saudara dan saudari, mari kita jangan jemu-jemuhnya untuk membagi hal-hal baik dan juga kegembiraan dalam hidup ini dengan sesama. Hal ketiga, Bunda Maria patuh terhadap adat istiadat atau budaya setempat. Hal itu nampak di saat Maria dan Yosef sudah tinggal bersama dan Maria sementara hamil besar, mereka mengikuti pencacahan jiwa di Bethlehem. Di sana peristiwa besar itu terjadi. Sang Juru Selamat lahir. Lalu pada saat Yesus berusia 8 hari, Yosef dan Maria membawanya ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah mengikuti tradisi Yahudi. Dan di bait Allah waktu itu ada orang tua, itu Simeon dan Hana. Mereka begitu gembira melihat orang tua Yesus datang ke bait Allah. Dan Simeon menyampaikan madahnya. Biarkanlah hamba-Mu berpulang dalam damai, karena mataku telah melihat Sang Juru Selamat. Lalu di saat Yesus berusia 12 tahun, seperti kebiasaan setiap tahunnya, Maria dan Yosef membawa Yesus juga ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Hal istimewa yang terjadi waktu itu yakni Yesus tertinggal di Yerusalem. Waktu Maria dan Yosef kembali ke Nazaret, itu mereka tidak menemukan lagi Yesus. Tidak ada bersama mereka. Dan karena itu mereka pergi mencarinya. Dan bertemu dengan Yesus di Kenisa, di bait Allah. Dan ia sementara berada di tengah ahli ulama, ahli Taurat dan orang Farisi. Itu bersoal jawab tentang kitab suci. Hal yang keempat, yakni Maria adalah teladan untuk para ibu. Dia adalah seorang ibu yang baik.
Itu nampak bagaimana tanggung jawab Maria dalam menjaga dan membesarkan Yesus dari saat ia bayi, remaja, dan kemudian sebelum misi Yesus di depan umum. Saat Yesus masih bayi, Maria dan Yosef itu mereka mengungsi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menghindari peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Herodes kepada Yesus. Dan Maria juga membiasakan Yesus dengan adat istiadat setempat seperti yang kita sudah dengar tadi. Dan juga membiasakan Yesus dengan keterampilan rumah tangga untuk bisa bertahan atau untuk bisa hidup. Maria sungguh memperhatikan Yesus secara baik, teristimewa dalam kehidupannya setiap hari. Lalu yang kelima, Bunda Maria membawa orang kepada Yesus. Hal ini implisit dalam cerita pesta di Kana. Yesus bersama murid-muridnya dan juga Maria mengikuti pesta pernikahan di Kana. Dan pada saat itu tuan pesta mengalami kekurangan anggur. Lalu Maria dengan inisiatif keibuannya mendekati Yesus dan meminta, mereka kekurangan anggur, tolonglah mereka. Tetapi jawaban Yesus waktu itu tidak terlalu menyenangkan untuk Maria. Tetapi Maria tahu apa yang Yesus akan lakukan. Maka ia berpesan kepada para pelayan, apa saja yang ia katakan, apa saja yang ia perintahkan, lakukanlah itu. Di situ terjadi mujizat di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Teladan yang keenam yakni Bunda Maria adalah teladan kemuridan, mengikuti Yesus. Hal itu kita nampak dalam hal gembira, itu Maria mengikuti Yesus. Seperti dalam peristiwa pesta di Kana tadi. Tetapi juga dalam hal yang sedih, dalam tantangan, dalam peristiwa perjalanan salib. Maria mengikuti semua peristiwa perjalanan salib itu. Dan hal yang paling menyedihkan di saat Maria berdiri di bawah kaki salib. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Itu merujuk kepada murid yang disayanginya. Dan kemudian kepada murid itu Yesus berkata, "Anak, inilah ibumu." Sejak saat itu, murid yang dikasihinya itu menerima Maria dalam kebersamaan dengannya. Saudara-saudari, itulah teladan yang Maria berikan dalam situasi sulit. Tetapi ada yang lebih emosional lagi di saat jenazah Yesus diturunkan dari salib. Maria memangkunya untuk terakhir kali. Perasaan ibu mana, perempuan mana yang tidak hancur melihat seorang putranya yang meninggal dengan tragis. Sungguh sedih, sungguh menyayat hati. Maria menerima semuanya itu dalam tenang. Kesaksian seorang ibu yang sangat luar biasa. Teladan yang ketujuh yakni Bunda Maria mencintai kebersamaan. Hal itu sangat nampak setelah kematian Yesus. Maria senantiasa tinggal bersama para murid Yesus. Mereka doa bersama, makan bersama, dan tentu juga saling meneguhkan satu sama lain tentang pengalaman yang mereka hadapi setiap hari, teristimewa tentang kematian Yesus itu. Di saat mereka bersama, mereka mengalami kekuatan karena saling meneguhkan dan menguatkan. Itulah yang membedakan pengalaman Maria dengan pengalaman Yudas Iskariot yang mengakhiri hidupnya secara tragis karena ia meninggalkan kebersamaan sehingga ia dikejar, dihantui oleh penyesalan yang berkepanjangan dan rasa putus asa yang tak tertahankan. Karena itu ia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Atau juga yang terjadi dengan Thomas. Karena ia meninggalkan kebersamaan dan kelompok para rasul. Sehingga ia tidak percaya. Ia menjadi kurang beriman. Termasuk ia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Karena itu saudara dan saudariku, mari kita terus memupuk kebersamaan yang kita miliki. Karena kebersamaan senantiasa menguatkan, meneguhkan dan membantu kita untuk meringankan segala sesuatu dalam kehidupan bersama. Hal yang dilakukan bersama, hal yang dilaksanakan bersama,
itu bisa dilakukan dengan baik kalau kita semua berpartisipasi aktif di dalamnya. Teladan yang kedelapan yakni Bunda Maria memiliki pengharapan baru. Setelah Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitannya, dan Maria menyaksikan itu secara langsung di saat ia berkumpul bersama muridnya dalam rumah yang tertutup, Maria dikuatkan, Maria diteguhkan. Karena itu, peristiwa yang terjadi waktu menerima kabar gembira, terjadilah padaku menurut kehendakmu, itu semacam muncul kembali, hidup kembali dengan begitu kuatnya. Karena ia melihat sendiri bagaimana kehendak Tuhan itu terjadi atas diri putranya, Yesus yang bangkit dari alam maut. Saudara-saudari, iman Maria sungguh kuat akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Maka anugerah istimewa yang Maria terima dari Allah yakni karena imannya, karena ketulusan dan ketaatan yang ia peroleh, ia diangkat jiwa raganya dalam kemuliaan surga. Saudara-saudari, setiap orang beriman juga akan menerima hadiah, anugerah, berkat dari Allah. Berkat yang paling konkret yang kita terima karena kita beriman dan menghidupi iman kita setiap hari, yakni damai dan sukacita yang kita miliki. Orang beriman kadangkala adalah dia yang tidak berkecukupan dalam harta duniawi, tetapi ia tidak pernah kekurangan. Ia senantiasa memperoleh bantuan dan pertolongan untuk mencukupi kebutuhan yang ia perlukan, yang ia butuhkan dalam kehidupannya setiap hari. Karena itu, saudara dan saudari, mari dalam hidup setiap hari kita menghidupi iman kita. Karena kesuksesan dan kegagalan itu terletak pada perjuangan kita untuk mengatasi setiap kesulitan dan juga setiap tantangan yang kita alami. Bukan berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi berapa banyak dan berapa besar cinta kita untuk memperjuangkan hal yang baik dan mengatasi tantangan dan kesulitan yang kita alami dalam hidup setiap hari. Maka mari kita terus memberikan cinta yang besar dalam melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti Mother Teresa katakan, cinta yang besar yang kita berikan dalam tindakan-tindakan atau perbuatan yang kecil, itulah yang membedakan ketulusan dan keikhlasan kita kepada sesama. Dan dengan itu akan membawa damai dan sukacita dalam hidup kita setiap hari. Karena itu saudara dan saudariku, mari kita mengikuti teladan Bunda Maria untuk senantiasa menjadi orang yang beriman. Orang yang terbuka terhadap rencana Allah dan keutamaan lainnya. Tuhan memberkati.